Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Ini segmen terakhir nih Mbak, kita harusnya jauh lebih seru lagi. Jadi aku mau kasih bocoran dulu nih, nanti karena ini udah segmen terakhir. Jadi di belakang saya kan ada 2 manekin nih, satu punya saya, satu punya Mbak Nining. Nanti kita bakalan nge-recreate, karena bajunya nggak bisa di-recreate, kita akan recreate hijabnya aja. Ini versi pertamanya, pemirsa TV boleh diinget nih. Nanti kita akan bikin versi barunya. Ya paling juga nggak akan jauh-jauh dari ini, tapi kita bikin versi barunya aja sebisa kita. Sebisa kita nah, ini kita ngobrol lagi nih Mbak Nining. Tadi sebenarnya di off air nih kita udah ngobrol nih. Kita ngomongin tentang customer. Customer tadi banyak banget gitu. Ada di berbagai daerah. Yang paling membedakan gitu customer di ibu kota sama customer di daerah tuh apa ya Mbak? Kalau di ibu kota kebanyakan desainnya suka yang simple, nggak terlalu yang heboh gitu. Jadi mereka karena aktivitas bagaimana ya, kebiasaan juga ya, mereka lebih simple lah gitu. Yang elegan tapi simple gitu. Tapi kalau di daerah lebih yang wow gitu, lebih yang glamor, yang heboh. Iya sih, benar-benar. Ya, kebanyakan seperti itu bedanya. Nah tapi ini dari sekian banyak wilayah di Indonesia, customer Mbak Nining yang paling menurut Mbak Nining paling oke lah gitu, paling banyak dibeli itu di daerah mana sih Mbak? Makassar, Aceh, dan Kalimantan. Oh iya. Jadi kayak semua produk kalau di Makassar kayak laku ya, sama Kalimantan tuh kayak. Entah karena memang mereka daerah yang lumayan oke secara perekonomian kali ya. Kalau Makassar tuh kebetulan saya dalam setahun tuh ada 3-4 kali pameran ke sana. Jadi udah 5 tahun berturut-turut di Makassar begitu. Jadi mungkin sudah banyak orang mengenal De Cantik karena udah pameran ke sana kan gitu. Jadi mereka sudah mengenal bahan-bahan kita seperti apa aja, polanya, jahitannya gitu. Berarti pemilihan daerah itu kenapa harus ke Makassar itu Mbak Nining sebelumnya survei dulu, nih kayak Makassar oke nih pangsa pasar, atau coba aja dulu gitu atau gimana Mbak? Survei dulu tentunya. Jadi kan saya memang sukanya desain seperti ini kan, membuatnya. Lalu kita survei di beberapa daerah yang memang cocok dengan baju yang saya buat. Nah ini kalau store tadi udah di Ternate satu, itu di luar Pulau Jawa. Ada lagi nggak atau kedepannya mau bikin lagi di mana gitu? Kemarin sih sudah ada beberapa franchise harusnya tapi terkena kendala pandemi ini nih lagi-lagi jadi kita gagal. Sudah ada beberapa daerah. Tapi itu rencananya mau di mana? Kendari dan Makassar tadinya sudah mau buka gitu ya. Makassar tuh kayaknya banyak pelanggan banget tuh ya. Iya lumayan alhamdulillah. Oke. Nah ini customer adalah raja. Mau nggak mau iya gitu, nggak bisa dipungkiri juga gitu. Kepuasan pelanggan itu memang nomor satu gitu bagi kita. Mbak Nining tapi sering nggak sih nemuin pelanggan yang gimana ya, rewel gitu sampai bikin pusing kepala? Pernah nggak? Banyak sih, banyak banget. Tapi nggak pernah dibikin sampai pusing kepala. Enjoy aja gitu ya. Karena saya menyadari kita kalau perempuan memang kemauannya kan banyak. Bener. Perempuan kita menyadari diri sendiri aja. Kadang-kadang kalau kita mau pesta atau mau pergi kan mau tampilnya sempurna. Kalau perempuan itu, dan tentunya perempuan juga mempunyai kelebihan dan kekurangan yang masing-masing berbeda-beda. Dan saya sangat sadar itu, sangat mengerti itu, sangat mengerti perempuan banget gitu ya. Terus jadi dengan itu saya selalu melayani apapun permintaan customer. Jadi mau mereka ukurannya mau lebih besar, mau lebih kecil dari yang standar, mau dibesarkan atau dikecilkan, atau bahkan mereka bajunya kepanjangan nih Mbak Nining, kan saya nggak terlalu tinggi misalnya, saya minta panjang 130 dong gitu, saya layanin. Mbak Nining payetannya kan misalnya buatan saya payetannya di dada misalnya, Mbak Nining saya payetannya nggak mau di dada, saya mau di tangan, full tangan semua, payet semua. Oke gitu. Mau payetannya, mau ininya bawahnya jangan yang alay dong, mau yang glamor, yang lebar. Oke, dibikinin. Pokoknya gimana Pokoknya caranya? apa aja customer minta, sebisa saya bisa. Oke. Mau yang harusnya 1 minggu, saya mau pakai nih 2 hari lagi Mbak Nining, pokoknya harus jadi 2 hari. Oke, pokoknya apa aja diusahakan. Di tangan customer gitu pokoknya sudah terlihat cantik saja, sudah tinggal dipakai dan sudah bisa jadi menjadikan seseorang itu cantik gitu ya. Iya. Bayangkan ada seorang pengantin, dia bikin baju katanya jahit di mana-mana tuh gagal terus, sampai dia bikin baju 3 kali di tempat lain ya, itu gagal terus. Bayangkan 5 hari mau jadi pengantin, dia nggak puas dengan baju yang sudah dibuat. Ya ampun. Lalu dia datang ke tempat saya.
minta tolong dibikinin, pokoknya Mbak modelnya gini-gini, saya gambarin desainnya ini kayak gini, harus jadi, udah plus pahit, udah siap pakai, cuma 5 hari baju pengantin. Wow. Orangnya sampai tolong please gitu banget. Dan kan. akhirnya mereka puas. Dan ini bridal loh, baju bridal, bukan yang jahit langsung jadi kan gitu. Alhamdulillah jadi dan puas. Wah, gitu. Itu tuh jadi kepuasan tersendiri juga pasti buat Mbak Nining tentunya ya. Tentunya. Jadi kalau saya melihat customer itu puas, rasanya tuh kepuasan sendiri. Walaupun kitanya di belakang layar tuh sampai berdarah-darah, lembur-lembur sampai jam 2 malam, jam 3 malam tuh kita lakukan. Intinya Ade Cantik itu semangat banget melayani customer. Kita prospek, maksudnya bisnisnya itu tuh serius. Karena pelanggan adalah segalanya bagi kami. Jadinya kami tuh menganggap pelanggan tuh mengerti apa yang pelanggan mau. Jadi itulah yang saya ngerasa bisnis tuh bisa panjang kalau pelanggan tuh bisa puas. Good. Nah ini tadi kita udah ngomongin sebenarnya ada franchise loh gitu. Nah tapi kalau misalnya pemirsa TVmu kan belum tahu nih sebenarnya The Cantik ini bukannya hanya sekedar buka franchise atau sebenarnya kita boleh nggak sih jadi reseller produknya aja? Nah kalau misalnya boleh itu mau kemana menghubunginya Mbak? Ke Mall Ambassador bisa atau telepon ke saya langsung boleh, bisa. Nomornya berapa Mbak? Boleh disebutin Mbak? Di 087 877 181708. Oke, nanti saya catat juga di bawah ya. Jadi pokoknya nah, punya syarat khusus nggak sih kalau orang mau jadi reseller tuh harus kayak gimana gitu? Reseller tuh biasanya membeli produk kami dulu. Nanti produk kami dulu dibeli, berapa ada term conditionnya nanti disebutkan di nomor telepon itu aja. Cuma sedikit. Nah nanti setelah itu langsung mereka mendapatkan harga spesial, harga reseller. Jadi walaupun beli satu juga, udah langsung dapat harga reseller. Iya. Jadi supaya nanti bisa dijual kembali ke customernya. Benar. Dan ini resellernya boleh di mana aja di seluruh Indonesia? Di seluruh Indonesia. Dan pastinya reseller kami itu juga nggak bakalan repot jualannya karena produk kita juga limited. Walaupun ke reseller kita nggak yang banyak gitu. Kadang-kadang setiap daerah kita bikinin beda-beda gitu. Jadi tetap bikinnya nggak pernah banyak. Pokoknya jangan khawatir deh gitu ya. Nggak bakalan pasaran banyak di mana-mana gitu. Dan pasti ini udah kalau orang yang udah pernah tahu, udah pernah pakai The Cantik, udah tahu pasti kalau ini emang kualitasnya juga oke gitu, nggak bakal kecewa Insya Allah gitu. Nah, amin. Mbak boleh dijelasin nggak sih pangsa pasarnya Mbak Nining itu? Mungkin kan pemirsa TVmu nggak tahu nih sebenarnya kalau baju-baju Mbak Nining itu sebenarnya kira-kira untuk usia berapa sampai berapa sih gitu? Biar lebih detail aja gitu. Kalau secara usia sih biasanya ya memang sudah dewasa gitu ya, sekitar 27 ke atas. Tapi berarti mau ibu-ibu mau anak muda gitu, masih bisa lah ya. Yang remaja juga sebenarnya masih bisa sih. Ada beberapa remaja tuh kalau di butik nanti lihat ada beberapa memang kita buat khusus yang remaja juga ada. Yang anak-anak SMA, soalnya saya juga banyak permintaan anak-anak tuh yang prom night gitu. Kan prom night kan pakai tema-temaan tuh bikinnya. Betul. Nah, kita buat sesuaikan dengan yang khusus emang remaja gitu kan, lulus SMA. Mau prom night dong bikinin ini gini buat anak saya gitu. Ibunya biasa yang pesenin. Jadi setelah itu kita produksi beberapa untuk yang remaja. Tadi kita udah ngomongin, jadi buat pemirsa TVmu yang mau jadi reseller nih, udah tahu kan gitu harus menghubungi kemana? Boleh, tinggal langsung aja hubungi nomor telepon yang tertera di bawah ini, tinggal dicatat. Boleh tanya-tanya dulu aja gimana term and conditionnya. Nanti kalau misalnya cocok bisa langsung kerjasama, Insya Allah. Nah, boleh dong Mbak. Dari tadi kita udah ngobrol segala sesuatu tentang The Cantik nih, boleh dong kasih tips sama trik mungkin bagi para pemirsa TVmu yang pengen juga punya bisnis fashion, terutama di fashion muslimah, entah dress, entah buat keseharian. Tips-tipsnya dong Mbak, kasih Mbak. Bagi teman-teman muslimah di seluruh Indonesia, bisnis fashion itu sangat menjanjikan banget, sangat menjanjikan. Selain kita syiar secara agama, kita juga bisa secara bisnisnya, terutama tentukan dulu model yang akan dibuat seperti apa, pangsa pasarnya gimana gitu. Setelah menemukan DNA dari brand itu sendiri, kita bisa menjual ke pangsa pasar yang tepat. Tentunya kita harus mempunyai ciri khas dalam berjualan. Ciri khas dari mungkin segi desainnya, ciri khas mungkin bahannya. Kita juga harus punya kelebihan di menjahitnya, harus rapi, harus totally, harus juga bisa melayani customer dengan baik.
Oke, jadi insya Allah kalau udah bisa ngejalanin itu semua, yang penting tadi pertama kita harus cari tahu dulu DNA-nya gitu, gimana caranya jadi produk kita itu akan berbeda dari yang lain, punya ciri khas punya lah ciri gitu. khas tersendiri. Jadi setiap ada seseorang yang pakai udah ketahuan, ini punyanya Mbak Nining nih kayak gitu. Nah itu, dan satu lagi benar gitu, gimana caranya kita bisa memperlakukan customer kita dengan baik. Karena gimana pun juga kepuasan customer, yakin deh pasti bakal balik lagi. Ya, itu ya Mbak ya. Itu nomor satu kalau mau bisnis itu memang kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan itu kepercayaan saya ya. Tapi itu memang sangat benar sih seharusnya. Harusnya benar. Harusnya. Jadi bisa dipraktekin ya. Iya. Gitu. Oke. Nah ini udah terakhir banget nih Mbak. Seperti yang tadi saya udah bilang di awal, di segmen terakhir kita bakalan recreate hijab yang ada di belakang, di manekin kita yang sudah menunggu. Jadi pemirsa TVMu ini kita bakalan recreate kurang lebih selama 1 menit. Saya sama Mbak Nining mau coba nih. Kira-kira kita bisa bikin apa? Bentar ya. Jadi kita sama-sama diri dulu. Aduh. Oke, kita pakai lagi Mbak. Oke. Boleh diceritain dulu deh. Ini dari versinya Mbak Nining dulu. Kenapa bikin hijab kayak gitu Mbak? Kalau aku bikinnya sekarang pengen tampil lebih sopan aja. Oke. Iya, biasa dengan menutup dada. Lebih kece ya. Jadi sebenarnya ini bisa hijabnya dililit di leher, tapi mau pakai lebih syar'i pun cocok gitu intinya. Iya. Nah, kalau aku pribadi sebenarnya aku pengennya ini harusnya mungkin nih kalau misalnya benar-benar dipakai, pemirsa TVMu-nya boleh pakai inner dulu kali ya. Karena ini kan gak pakai inner nih. Nah terus aku jadi pengen kelihatan lebih modern ya. Aku pengen bikin versi modernnya gitu yang kayaknya buat anak-anak remaja gitu. Intinya sih tadi ngasal sih Mbak. Tapi kece kok. Bingung kita mau pakai apa. Cuma ya kayaknya mungkin ini bisa yang pakai versi simpel. Jadi sebenarnya buat pemirsa TVMu boleh deh dipilih gitu. Mau tampil syar'i oke. Intinya adalah dia cantik, bisa dipakai dan bisa digunakan dengan beberapa versi ya. Mau tampil syar'i oke, mau tampil modern oke, mau tampil minimalis oke. Terserah pemirsa TVMu mau pilih tampilan yang seperti apa. Yang penting sih jangan lupa pakai produknya dicantik aja. Gitu ya Mbak. Iya, Mbak Nining makasih loh udah 1 jam kita ngobrol di sini tanpa terasa ya sudah 1 jam ya. Udah nggak terasa 1 jam. Jangan lupa nanti kalau misalnya kapan-kapan kita undang, kita ngobrol lagi. Mungkin Mbak Nining kita akan ngobrolin tentang fashion terbarunya, produksi dicantik yang baru gitu ya nanti ya, datang ke sini ya. Oke. Nah pemirsa TVMu terima kasih lah udah menyaksikan podcast TV Show TV Muhammadiyah selama 1 jam, dan semoga obrolan kita tadi bermanfaat. Yang penting sih gak cuma untuk saya bermanfaat ya, tapi juga untuk pemirsa TVMu. Dan tadi juga ada beberapa tips sama trik yang sudah disampaikan oleh Mbak Nining, juga semoga bisa diterapkan. Dan yang paling penting lagi nih, kalau pemirsa TVMu mau jadi reseller juga sangat amat bisa. Nomor teleponnya tadi sudah kita. Untuk menjadi dropship juga bisa, yaitu bisnis tanpa modal. Itu dia. Oke. Pokoknya semua bisa, tinggal hubungi aja nomor telepon yang tertera di bawah ini. Nanti bisa tanya-tanya dulu segala sesuatunya, term dan conditionnya gimana. Nanti kalau misalnya sudah selamat berbisnis. Ya, nggak terasa saya pamit undur diri. Kita pamit undur diri tepatnya berdua. Saya Reni Risti, Mbak Nining terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.